Kematian itu datang secara tiba-tiba. Alhamdulillah kalau kita mati dalam husnul khatimah. Contohnya kisah ini. Dia baru bertobat, langsung datang kematiannya. Selesai. Yang ditulis oleh Allah penghujung. Namun kita ini yang belum jelas. Na'udzubillah. Sekarang pun belum tentu baik kita. Dan na'udzubillah kalau baik, buruk, mati. Yang ditulis yang buruknya. Ke masjid, baru perdana masuk Alexis, meninggal. Dalam Alexis meninggalnya. Tiban, pura begat. Ya. Subhanallah. Ya. Dan Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Sabda Nabi ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat Al-Quran disebut dengan sababun nuzul. Kalau hadis namanya sababul wurud. Ada sababul wurudnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa di masa itu ada seorang lelaki yang pemberani di medan jihad. Dia selalu terdepan di dalam memerangi musuh. Ini adalah sebuah kemuliaan, punya keberanian di medan perang di medan jihad syar'i. Apalagi di masa itu. Perang di tengah-tengah padang pasir, pedang dengan pedang, tangan kosong dengan tangan kosong, panah dengan panah, tombak dengan tombak. Tidak ada tempat bersembunyi. Kalau orang yang nggak punya mental, tidak akan mungkin ikut bersama Nabi berperang. Ini orang kalau berperang selalu ke depan, sehingga dipuji oleh manusia, terdengar oleh Nabi. Nabi malah menyatakan huwa finnar, ini penghuni api neraka. Tempat dia di neraka. Terkejut para sahabat. Sebagian para sahabat ada yang mengikuti orang ini setelah mendengar sabda Nabi, ingin mengetahui bagaimana khotimah dia. Diikuti oleh seorang sahabat. Akhirnya didapati di sebuah medan perang, dia kena beberapa panah dan senjata musuh. Dia nggak sabar. Akhirnya dia tancapkan pedangnya di tanah. Faqatala nafsah. Kemudian dia jatuhkan tubuhnya dan dia bunuh diri. Bunuh diri apa hukum dalam Islam? Dosa besar. Salah satu dari dosa besar. Berarti apa? Su'ul khatimah. Maka para sahabat ini langsung mencari Nabi, dan setelah datang kepada Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi terkejut. Ada apa? Kamu menyatakan demikian? Dia pun menyatakan, orang yang engkau katakan penghuni api neraka dan kami puji tadi, telah aku lihat dia mati sul khatimah. Maka Nabi menyatakan bahwasanya terkadang di antara manusia melakukan amalan penghuni surga, fima yabdulin nas, nampaknya menurut manusia, dan terkadang sebagian orang wahwa min ahlinar, tetapi dia penghuni api neraka. Dan sebagian orang lagi melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan manusia ini neraka, penzina, penjudi, pembunuh, dan koruptor dan seterusnya, padahal bisa jadi dia dari penghuni surga. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dengan penghujungnya. Makanya nggak usah ngetes iman ini. Sebagian orang sok kuat imannya. Kujak tes le sega ustaz. Pujuh-pujuh roh wilayah dari majelis, dari ngengen yang gat, nyo kujak Medan tidro. Ya. Ini saya mau ke Medan dengan teman-teman yang main ke diskotik. Saya akan menemani mereka, saya akan lihat iman saya ini udah kuat apa belum. Kita nggak disuruh ngetes iman dalam Islam, yang disuruh menjaga iman. Memang iman yazidu wa yanqus, terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Tapi disuruh tes, jangan. Kalau tesnya nggak lulus kemudian mati, jadi apa? Ya kan? Karena sebagian orang ada yang seperti itu. Saya tes dulu keimanan Ustaz. Saya sendiri ya ke Medan, nginap di asfalt. Akhirnya jatuh dia. Baru ditawarin jasa mijit, ya, pijat, udah jatuh dia. Belum lebih besar dari itu. Na'udzubillah. Maka iman itu jangan dites. Iman itu disuruh jaga oleh Allah dan Rasulnya, bukan disuruh dites. Cukup Allah yang mengetes kita. Subhanallah, dalam kisah ini telah seorang lelaki yang memiliki dosa yang begitu besar, telah membunuh 99 orang, Pak. Kemudian bertobat, ya. Kemudian bertobat langsung mati. Tempatnya surga. Kita na'udzubillah yang belum kita ketahui. Baik, buruk, mati. Yang tertulis yang terakhirnya. Terkadang kita takut ketika mendengar ada orang yang meninggal husnul khatimah. Khawatir kita nggak bisa seperti itu. Ya. Saya
Pernah terpukul hati saya ketika ada orang tua kita di Masjid Ulai Karim, Baitul Salib, meninggal dalam keadaan sujud, Pak. Ya. Ya. Saya sering sholat di samping beliau. Ya. Dan saya nggak terbayangkan ketika terdengar berita ini. Begitu saya ingat-ingat ketika baca, oh rupanya beliau. Ya. Dan kita mengharap itu ada husnul khatimah buat beliau. Ya. Cuma yang membuat kita takut kalau beliau mati dalam keadaan demikian. Kalau kita yang belum mati ini, bagaimana? Andai kata kita mati dalam keadaan sholat, kalau dalam keadaan riya, bagaimana? Sholat riya, sedekah riya, mati. Su'ul khatimah. Mati dalam sholat bisa menjadi husnul khatimah dan bisa jadi su'ul khatimah. Husnul khatimah kalau dia ikhlas mengerjakannya. Kalau na'udzubillah dia sholat dalam keadaan riya, dia sedekah riya, mati. Sedang bersedekah, mati dalam keadaan sholat, tapi riya, su'ul khatimah. Subhanallah. Maka tidak ada cara lain untuk memperoleh husnul khatimah kecuali dengan bersegera fastabiqul khairat, dan menjalankan segala kebaikan yang kita mampu dan tidak menunda-nundanya.